Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Nabila Rahman dengan NIM 123700315. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis dari rangkaian power supply beserta simulasi menggunakan software LTSpice. Baik, di sini saya akan menjelaskan simulasi menggunakan software LTSpice. Yang pertama kita akan mengambil tegangannya terlebih dahulu, kemudian mengatur ke sin, setelah itu 0, kemudian untuk amplitudenya itu 220 dan frekuensinya 50. Ini series resistannya 0,001 1. Oke, kemudian setelah itu kita akan pindahkan ke sebelah sana. Kemudian kita akan mencari induktor, karena seperti yang kita tahu bahwasanya di software LTSpice ini tidak ada trafo. Oleh karena itu kita akan mengkopling induktor 1 dan induktor 2. Kemudian ini rel R, setelah itu kita rapikan. Tambahkan resistor. Setelah itu tidak lupa ground di sebelah sini dan sini. Untuk induktansinya kita atur 100 mH pada induktor 1, kemudian kita atur sebesar 1 mH duanya seperti ini. Setelah itu kita tambahkan K, L1, L2, 1. Kita kopling di sini. Kemudian setelah itu bisa kita klik run. Waktunya 100 milisecond. Oh ya, saya lupa. Satunya itu adalah 1K. Setelah itu kita klik run. Oh, kayaknya salah. R. Ini R. Resistansnya 1K. Nah, di sini kita akan menentukan nilai dari tegangan pada kumparan primer atau sumber tegangannya. Nah, bisa kita lihat sebesar 220 volt. Selanjutnya saya akan melihat bagaimana tegangan pada kumparan sekundernya. Nah, bisa kita lihat dia berada di sekitar 22. Sebentar, kita cut dulu. Baik, kita akan klik kembali. Bisa kita lihat bahwa tegangan sekundernya berada di 22. Nah, ini dia berada di 22 volt.
22 volt. Kemudian selanjutnya kita coba untuk add load above, terus pertama kita klik dulu, setelah itu kita tentukan nilai di sini. Nah, bisa kita lihat bahwasanya dia berada untuk inputnya itu berada di kisaran 220 dan outputnya yang di bawah dia berada di 22 volt, sehingga dapat diketahui nilai dari tegangan sekundernya 10 kali lebih kecil dari tegangan primernya, dan hal tersebut sudah sesuai dengan konsep yang telah dijelaskan sebelumnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan suatu rangkaian yang ditambah dengan rectifier atau penyearah. Di sini saya menambahkan satu dioda, karena di sini kita akan menyearahkan setengah gelombangnya saja. Itu kemudian klik run. Kita lihat nilai dari tegangan kumparan primer atau sumber tegangannya terlebih dahulu. Nah, bisa kita lihat bahwasanya nilainya berada di kisaran 220. Baik, selanjutnya saya akan melihat nilai dari tegangan kumparan sekundernya. Nah, bisa kita lihat nilainya nilainya 22 volt. Ini untuk tegangan kumparan sekunder sebelum dioda. Baik, selanjutnya saya akan melihat nilai dari tegangan kumparan sekunder setelah dioda, setelah diarahkan. Nah, bisa kita lihat bahwasanya tegangan negatifnya sudah tidak ada. Dia mulai dari 0, kemudian positif, setelah itu 0, positif, 0, positif, 0, positif. Tegangan negatifnya sudah tidak ada. Kalau kita zoom, nah, bisa kita lihat nilainya berada di kisaran 21,2 volt. 21,5 volt. Untuk nilai setelah dioda ini, setelah diarahkan oleh dioda, nilainya sekitar 21,24. Jadi ada penurunan nilai dari tegangan sekunder sebelumnya, sebelum dioda. Baik, di sini saya telah membuat rangkaian penyearah gelombang penuh dengan 2 dioda. Jadi di sini sudah ada 2 dioda, D1 dan D2. D1 dan D2. Kemudian untuk induktornya itu sendiri sudah ada 2 di sini, L2 dan L3. Hanya saja nanti akan dibagi oleh CT gitu. Mari kita lihat nilainya. Klik run 100 milisecond saja. Kemudian kita akan mengecek nilai dari kumparan primer sekundernya terlebih dahulu. Kumparan primernya dulu. Baik. Di sini bisa kita lihat nilainya ada di kisaran 220. Terlihat bahwasanya nilainya berada di kisaran 220 yang ini. Kita akan cek nilai kumparan sebelum dioda pada L2. Nah, didapat nilainya berada di sekitar 15 volt untuk tegangan sekunder sebelum dioda pada L2. Kemudian selanjutnya saya akan melihat nilai pada kumparan sekunder L3-nya. Nah, bisa kita lihat nilai puncaknya itu sama seperti tadi, berada pada kisaran 15.
Baik, selanjutnya saya akan melihat nilai dari kumparan sekunder setelah dioda, lebih tepatnya di sini. Nah, ini. Nah, bisa kita lihat kurvanya seperti ini. Jadi dia gabungan dari L2 dan L3. Nah, dia itu gabungan dari setengah periode pertama dari L2, kemudian dia juga gabungan dari setengah periode L3, sehingga didapat seperti ini. Dia sudah DC dan arus hanya terdiri atas arus positifnya saja. Namun pada titik tertentu masih ada nilai yang belum stabil. Seperti di sini masih fluktuatif. Kemudian di sini memang masih fluktuatif, tetapi kita telah membuat sistem penyearah gelombang penuh dengan 2 dioda. Dan mari kita coba untuk kita coba untuk melihat nilai tegangan pada titik ini. Kemudian kita akan tambah lagi di titik ini ya. Nah, ini tuh sebenarnya L2 dan L3 itu kebalikannya. Kemudian pada kurva penggabungannya itu di titik puncaknya terdapat penurunan nilai tegangannya. Terdapat penurunan nilai tegangannya sebesar 0,7 tegangan jatuh. Baik, di sini saya telah membuat rangkaian penyearah gelombang penuh dengan dioda bridge. Di diodanya itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ada penambahan diodanya. Kemudian untuk induktornya itu terdiri atas 2 induktor. Kalau yang sebelumnya terdiri atas 3 induktor, yang ini kita terdiri atas 2 induktor. Baik, mungkin saya langsung klik run saja. Nah, bisa terlihat di sini. Yang pertama, saya akan mencari tegangan primernya terlebih dahulu. Nah, bisa kita lihat di sini kisaran 220 untuk puncaknya. Baik, selanjutnya saya akan mencari tegangan pada kumparan sekunder sebelum diodanya. Di titik ini didapat di kisaran 20,7 atau 21,6. Kemudian nah, bisa kita lihat hasilnya seperti ini. Kemudian pada bagian bawahnya, nah, ini merupakan gabungan dari kumparan sekundernya sebelum dioda. Dapatkan seperti ini. Kemudian saya akan mencari tegangan di R-nya. Nah, saya akan mencari di sini. Nah, bisa kita lihat tegangan total di R ini merupakan gabungan dari gelombang yang ada pada D2, D4, D2, D4, kemudian D1 dan D3 gabungannya. Jadi ini adalah gabungan dari keduanya, yang mana hasilnya itu merupakan pengurangan dari 22 dikurang 0,7 dikurang 0,7.
Ya, hasilnya segitu. Kemudian sekitar 20,4 volt. Kemudian setelah itu kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya, kita close dulu. Nah, kita klik sini, kemudian kita tambah di sini, kemudian kita tambah lagi upload di sini. Ya, bisa kita lihat ini dengan jelas bahwasanya tegangan yang ada pada R ini merupakan gabungan dari D2 dan D4, kemudian D1 dan D3. Mereka adalah gabungan. Setelah kita lihat hasilnya pada tegangan di R ini, bahwasanya masih terdapat titik-titik tertentu yang mempunyai nilai 0. Oleh karena itu, dibutuhkan komponen tambahan supaya rangkaiannya tuh dapat berjalan dengan baik. Kan bisa kita lihat di sini masih terdapat titik-titik tertentu yang mempunyai nilai 0. Karena di sini masih terdapat titik tertentu yang mempunyai nilai 0, maka tidak bisa digunakan pada rangkaian elektronik. Maka oleh karena itu dibutuhkan komponen tambahan, yaitu sistem filter yang selanjutnya akan dibahas. Baik, di sini saya sudah membuat rangkaian dengan menambahkan kapasitor. Kalau sebelumnya hanya rangkaian ini saja, kemudian belum ada kapasitornya, sekarang kita akan menambahkan kapasitor dan melihat bagaimana pengaruh kapasitor terhadap rangkaiannya. Yang pertama, kita akan mengecek terlebih dahulu pada sumber tegangannya. Nah, bisa kita lihat didapat seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan cek tegangan di sini. Oh, bentar. Sepertinya harus dihapus terlebih dahulu. Nah, kita akan cek di sebelah sini. Pada salah satu sisi kumparan sekundernya. Nah, bisa kita lihat nilainya sekitar ya berada di bawah 22 volt. Sekitar 21,7 volt. Kemudian saya juga akan cek pada bagian bawahnya di sini. Nah, nilainya kira-kira sama dengan bagian atas pada sisi lain kumparan sekunder. Kemudian saya juga akan melihat nilai tegangan sebelum kapasitor di sini. Nah, ini terlihat sudah mulai stabil. Walaupun masih terdapat riaknya, tetapi sejauh ini lebih baik. Kemudian selanjutnya saya akan cek tegangannya setelah kapasitor. Nah, ini didapatkan nilai seperti ini. Sekitar kurang dari, ya, ini didapat 20,3 volt. Baik, di sini saya telah membuat rangkaian dengan menambahkan regulator dioda Zener yang ini. Baik, selanjutnya langsung saja kita klik run. Kemudian kita akan mengecek tegangan pada sumber tegangannya terlebih dahulu. Dapat seperti ini. Selanjutnya saya akan mengecek pada tegangan sekundernya. Nah, didapat sekitar 21
21 volt. Kemudian bagian bawahnya sama, hanya saja ini kebalikannya. Setelah itu saya akan coba untuk cek pada bagian sini sebelum kapasitor. Nah, di sini sudah mulai terlihat lebih stabil, walaupun masih terdapat riaknya. Selanjutnya, saya akan coba untuk cek di bagian setelah dioda zenernya yang bekerja dengan prinsip kerja reverse bias, yang mana berbeda dengan dioda pada umumnya. Nah, bisa kita lihat di sini dia lebih stabil daripada yang sebelumnya. Kalau kita klik di sini, maka dapat kita lihat bahwasannya terdapat penurunan tegangannya. Hal tersebut dikarenakan adanya hambatan pada tegangan jatuh dan juga dioda zenernya. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.